Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kaki Yesus. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada waktu itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah engkau?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan merapatap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub.
Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan ini selalu ada permasalahan yang menantang iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seiring dengan berputarnya roda zaman ini, tantangan yang ada bukannya semakin berkurang, melemah atau hilang, tetapi malah sebaliknya, semakin ganas dan mematikan. Disinilah kita diingatkan untuk semakin peka dan bijak di dalam menentukan sikap dan langkah ke depan. Di dalam kebingungan dan kegalauan hati, tidak jarang kita mempertanyakan cinta kasih dan pembelaan Tuhan. Jikalau Tuhan mengasihi aku, mengapa aku harus menghadapi permasalahan ini? Jikalau Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa Ia membiarkan semuanya ini terjadi? Saudara-saudari terkasih, kitab kebijaksanaan menegur kita. Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Tuhan akan selalu menarik kita ke atas kepada keselamatan, kata pemazmur. Maka berhadapan dengan aneka permasalahan dan tantangan hidup ini, kita diajak untuk mengikuti keteguhan iman dan langkah yang diambil oleh Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang anaknya sedang sakit hampir mati. Bagaimana ia mau tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Saudara-saudari terkasih, iman dan harapan Yairus mewujud nyata di dalam sikap dan tindakan yang dibuatnya, tersungkur, merendahkan diri serta hati, dan menempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dan Tuhan pun tidak akan pernah tinggal diam. Maka Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Kepercayaan inilah yang adalah iman kita akan membawa kita semuanya kepada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, beriman itu tidak sekedar tinggal diam dan berpangku tangan. Beriman itu percaya, berusaha, dan menyerahkan segalanya kepada Dia yang sungguh Maha Kuasa dan mencintai kita semua. Yairus sungguh beriman, dia percaya, dia berjuang, dan dengan kerendahan hati menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Demikian pula dengan perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sungguh percaya, asalkan saja ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan terjadilah demikian. Orang yang beriman selalu mempunyai harapan akan kebaikan dan campur tangan Tuhan. Dan Tuhan sungguh akan melimpahkan belas kasih dan kemurahan hatinya kepada semua dan setiap orang yang percaya. Maka meski mungkin saja orang-orang menertawakan kita, Tuhan Yesus tetap berkarya. Dan Yairus pun tetap setia mengikuti perintah dan ajaran Tuhan. Dan benar saja, saudara-saudari terkasih, Tuhan memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Saudara-saudari yang terkasih, anak yang dikabarkan telah mati itu pun bangkit, berdiri, dan berjalan. Maka mungkin saja
di tengah menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, sakit, bahkan mati harapan, Tuhan hadir dan memegang tangan kita serta menguatkan kita, menyapa kita, Talita kum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Lewat siapa? Lewat teman, sahabat, kenalan, keluarga, dan orang-orang yang telah dikirim Tuhan untuk menguatkan dan menghidupkan semangat serta harapan kita. Kita diajak untuk senantiasa percaya, peka, dan tanggap, serta berani berdiri tegak, bukannya malah terbaring lemah. Berani berjalan, bukannya malah mati semangat dan harapan. Saudara-saudari terkasih, meski orang-orang menertawakan kita, kita diajak untuk tidak patah semangat dan menyerah kalah. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan kita, domba-dombanya, tersesat, sakit, ataupun bahkan mati. Dia akan selalu mencari yang sesat, mengobati yang sakit, menguatkan yang lemah, dan menggiring yang kuat ke padang rumput keselamatan yang kekal. Maka kiranya sabda Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja, semakin meneguhkan dan menguatkan iman serta harapan kita, bahwa di dalam perjuangan menghadapi aneka macam tantangan hidup dan iman kita, sungguh bahwa kita diajak untuk tidak langsung menyerah kalah terhadap cobaan yang menghambat, yang mencoba menghentikan dan mematikan semangat, harapan, dan iman kita. Kesadaran akan kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia insani hendaknya membawa, menggerakkan langkah dan kaki kita, hati dan iman kita untuk semakin mantap dan percaya, serta mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan akan senantiasa memberkati kita semuanya. Ketika badai menerjang hidupku, berlindung aku padamu. Ketika ombak menghempas jiwaku, bersandar aku ke tanganmu. Ketika badai menerjang hidupku, berlindung aku padamu. Ketika ombak menempas jiwaku, bersandar aku padamu. Hanya padamu